Shalom jemaat yang terkasih, kembali lagi dalam renungan tekad temukan kebenaran Allah yang dahsyat. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk hari yang baru yang Engkau anugerahkan bagi kami. Engkau kiranya yang akan berkenan untuk menuntun kami melalui kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab hari ini dari Kejadian 36 ayat 43. Kepala kaum Magdiel dan kepala kaum Iram, itulah kepala-kepala kaum Edom, menurut tempat kediaman mereka di tanah milik mereka. Edom ialah Esau, bapa orang Edom. Saudara-saudara, seorang kakek yang bijaksana membuat surat wasiat yang berisi janji akan warisan bagi seluruh keturunannya tanpa terkecuali. Meskipun ada anak cucu yang memilih jalan berbeda, sang kakek tetap setia pada janjinya. Demikian pula yang kita saksikan dalam Kejadian 36, di mana Allah menunjukkan kesetiaannya kepada janji yang diberikan kepada Abraham, bahwa keturunannya akan diberkati, termasuk keturunan Esau yang terpisah dari Yakub. Janji Tuhan kepada Abraham mencakup seluruh keturunannya. Allah berfirman kepada Abraham, "Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau dan membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat." Janji ini kemudian diperbaharui kepada Ishak dan Yakub. Namun ketika Esau lahir sebagai anak sulung Ishak, ia seharusnya menjadi pewaris utama janji itu. Meskipun ia menjual hak kesulungannya dan keturunannya kemudian dikenal sebagai Edom yang sering berseteru dengan Israel, Allah tidak pernah mencabut berkatnya dari Esau. Kejadian 36 mencatat dengan rinci keturunan Esau, raja-raja yang lahir dari Edom, dan kepala-kepala suku mereka, sebuah bukti bahwa Tuhan tetap memberkati mereka secara lahiriah. Kejadian 36 ayat 40 menunjukkan pemeliharaan Tuhan atas keturunan Esau. Ayat ini menyebutkan nama-nama kepala suku Edom, bagian dari silsilah yang panjang dalam pasal tersebut. Pencatatan ini bukan sekedar daftar nama, melainkan kesaksian bahwa Allah setia memelihara janjinya. Meskipun Esau dan keturunannya tidak menerima janji mesianik yang diberikan kepada Yakub, mereka tetap menjadi bangsa yang besar seperti yang pernah dijanjikan. Dalam Kejadian 25 ayat 23 dicatat, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda." Allah tidak mengingkari berkatnya. Esau menjadi bangsa Edom yang besar, memiliki wilayah sendiri, struktur pemerintahan, dan keturunan yang terhormat. Saudara-saudara, kesetiaan Tuhan atas janjinya menjadi pengharapan bagi kita. Jika Allah begitu setia memberkati keturunannya, keturunan Abraham yang tidak terpilih sekalipun, apalagi bagi kita yang dipanggil menjadi anak-anaknya dalam Kristus. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Ia berfirman dalam Ibrani 13 ayat 5 dicatat, "Aku tidak akan membiarkan engkau dan aku tidak akan meninggalkan engkau." Tuhan yang sama yang memberkati Esau dengan kelimpahan di tanah Seir. Bahkan ketika manusia gagal atau memilih jalan yang berbeda, anugerah kesetiaan Allah tetap mengalir. Bagi kita ini adalah pengingat bahwa hidup kita bukan karena jasa kita, tetapi karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Ia memberkati bukan karena kita layak, tetapi karena ia setia pada firman-Nya sendiri. Seperti kata Abraham Kuyper, tidak ada satu inci pun di alam semesta ini yang tidak diklaim oleh Kristus sebagai miliknya. Demikian pula, tidak ada satu janji Allah pun yang gagal digenapi. Kejadian 36 mengingatkan kita bahwa Allah adalah Tuhan yang setia, memberkati bahkan keturunan Esau sekalipun. Marilah kita hidup dalam keyakinan akan kesetiaannya. Jika ia setia pada janjinya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub termasuk Esau, maka ia pasti setia pada janjinya kepada kita yang telah ditebus oleh darah Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu
yang kembali lagi meneguhkan iman kami akan penyertaan dan pemeliharaan-Mu dan kesetiaan-Mu akan janji-Mu bagi kami ya Tuhan. Biarlah kami boleh terus berjalan dengan tetap percaya kepadamu dan mengandalkan Engkau di dalam segala musim kehidupan kami. Ke dalam tangan-Mu kami berserah dan membawa doa ini. Amin. Selamat melakukan kebenaran firman Tuhan yang dahsyat. Tuhan menolong setiap kita. Dan bagi saudara-saudara yang butuh dukungan doa dari kami, silakan menuliskan di link yang telah kami sediakan dan kami akan mendoakan setiap pokok-pokok doa yang ada. Tuhan memberkati.